Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haristio dengan NIM 3202516015 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu perancangan basis data dengan studi kasus sistem akademik kampus. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama ialah analisis kebutuhan, yang kedua perancangan basis data, yang ketiga implementasi basis data di MySQL, dan yang terakhir ialah yang nomor 4 query SQL. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke video penjelasannya. Let's go. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slide presentasi dengan judul perancangan basis data dengan studi kasus sistem akademik kampus. Nah, untuk latar belakang ini, yang saya ambil dari studi kasus saya ialah pengelolaan data akademik di kampus saat ini masih dilakukan secara manual dengan data yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan sulitnya pencarian informasi, risiko kesalahan data tinggi, dan proses administrasi yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan sistem akademik kampus berbasis database untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan nilai secara terintegrasi, efisien, dan mudah diakses. Nah, di sini mengidentifikasi entitas. Sistem akademik kampus memiliki 5 entitas utama yang saling berrelasi untuk mengelola data akademik, yaitu yang pertama mahasiswa. Entitas mahasiswa adalah entitas yang menyimpan seluruh data mahasiswa yang terdaftar di kampus, termasuk identitas, jurusan, dan angkatan. Yang kedua yaitu dosen. Entitas dosen adalah entitas yang menyimpan data dosen pengajar beserta bidang keahlian dan mata kuliah yang diampu. Ketiga, entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah adalah entitas yang menyimpan informasi mata kuliah yang ditawarkan oleh kampus, termasuk kode, nama, SKS, dan semester. Yang keempat adalah kelas. Entitas kelas adalah entitas yang menyimpan jadwal perkuliahan meliputi ruangan, hari, jam, dosen pengampu, dan mata kuliah yang diajarkan. Yang kelima adalah entitas nilai. Entitas nilai adalah entitas yang menyimpan hasil evaluasi akademik mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang telah ditempuh. Nah, di sini ada kebutuhan data dan pengguna sistem. Untuk kebutuhan data, sistem akademik kampus memerlukan beberapa jenis data yang harus disimpan dan dikelola, meliputi yang pertama data mahasiswa. Terdapat identitas lengkap yang ada NIM, nama, terdapat informasi akademik yang ada jurusan, angkatan, dan data kontak. Yang kedua, data dosen. Terdapat identitas lengkap di mana ada NIM, nama, bidang keahlian, dan mata kuliah yang diampu. Ketiga, data mata kuliah. Terdapat kode mata kuliah, nama, jumlah SKS, dan semester penyelenggaraan. Yang keempat, data kelas. Terdapat jadwal perkuliahan yang ada ruangan, hari, jam, dan dosen pengampu. Yang kelima adalah data nilai. Nilai akademik mahasiswa dalam bentuk angka dan huruf untuk setiap mata kuliah. Untuk pengguna sistem ini dirancang untuk melayani 3 jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda. Yang pertama, admin akademik bertugas mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan penjadwalan kelas perkuliahan. Yang kedua, dosen dapat melihat jadwal mengajar, daftar mahasiswa di kelasnya, serta menginput dan mengupdate nilai mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan yang diambil dan mengecek nilai akademik untuk setiap mata kuliah. Nah, ini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya sudah membuat ERD-nya di aplikasi Draw.io, kurang lebih seperti ini. Terdapat 5 tabel, yaitu yang pertama ada tabel mahasiswa, tabel nilai, kemudian tabel mata kuliah, tabel kelas, dan tabel dosen.
Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, menentukan atribut primary key dan foreign key. Yang pertama, atribut. Atribut adalah kolom atau field dalam tabel yang menyimpan informasi spesifik tentang suatu entitas. 2. Primary key atau PK. Primary key adalah identitas unik setiap record dalam tabel. Nilainya tidak boleh sama atau unik, dan tidak boleh kosong atau not null. Foreign key atau FK. Foreign key adalah atribut yang merujuk ke primary key, tabel lain, untuk membuat hubungan antar tabel dan menjaga integritas data. Nah, yang pertama ada tabel mahasiswa, atributnya terdapat NIM, nama, jurusan, angkatan, dan email. Untuk primary key-nya terdapat pada field name, yang artinya setiap mahasiswa punya NIM unik yang berbeda. Foreign key-nya tidak ada. Yang kedua, tabel mahasiswa. Untuk atributnya terdapat ID nilai, NIM, kode MK, nilai angka, dan nilai huruf. Primary key-nya terdapat pada field ID nilai, yang artinya identifikasi unik untuk setiap record nilai. Foreign key-nya ada dua. Yang pertama pada field name, merujuk ke primary key NIM di tabel mahasiswa. Yang kedua, kode MK, merujuk ke primary key kode MK di tabel mata kuliah, yang artinya setiap nilai harus terkait dengan mahasiswa dan mata kuliah yang valid. Yang ketiga, tabel mata kuliah. Atributnya terdapat kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Untuk primary key-nya terdapat pada field kode MK, yang artinya setiap mata kuliah punya kode unik. Foreign key-nya tidak ada. Yang keempat, tabel kelas. Atributnya terdapat ID kelas, kode MK, NIP, ruangan, hari, dan jam. Primary key-nya terdapat pada field ID kelas, yang artinya identifikasi unik untuk setiap kelas. Foreign key-nya ada dua, yaitu yang pada field kode MK merujuk ke primary key kode MK di tabel mata kuliah. Yang kedua, NIP, merujuk ke primary key NIP di tabel dosen, yang artinya setiap kelas harus memiliki mata kuliah dan dosen yang valid. Yang kelima, tabel dosen. Atributnya terdapat NIP, nama, mata kuliah keahlian, dan email. Primary key-nya terdapat pada NIP, yang artinya setiap dosen punya NIP unik yang berbeda. Foreign key-nya tidak ada. Nah, yang terakhir adalah menjelaskan relasi antar tabel. Relasi antar tabel. Semua relasi dalam sistem ini bertipe one to many atau 1:n, mahasiswa ke nilai, one to many, yang artinya satu mahasiswa dapat memiliki banyak nilai dari berbagai mata kuliah yang diambil. Mata kuliah ke nilai, one to many, artinya satu mata kuliah dapat memiliki banyak nilai dari berbagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dosen ke kelas, one to many, yang artinya satu dosen dapat mengajar di banyak kelas dengan jadwal dan ruangan yang berbeda. Mata kuliah ke kelas, one to many, artinya satu mata kuliah dapat memiliki banyak kelas untuk mengakomodasi banyak mahasiswa dengan jadwal yang berbeda. Sekian, terima kasih. Nah, sebelum implementasi database di MySQL dan Query SQL, terlebih dahulu kita menginstal aplikasi Exam Control Panel. Kita klik. Nah, kemudian tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Di sini ada sedikit kesalahan pada Apache. Di sini saya sudah berusaha untuk membenarkannya, tetapi tidak ada hasil. Nah, di sini kita abaikan saja, karena kita menggunakan MySQL. Nah, di sini di action-nya kita klik Start. Kemudian kita cari di pencarian aplikasi komen, kita klik komen. Nah, di sini ada aplikasi comment prompt, kita klik. Nah, kemudian di sini kita mengetikkan CD, kemudian C.2, kemudian garis miring. Nah, di sini artinya change directory atau pindah folder ke drive C. Nah, di sini kita mengetikkan
tanda petik, exam, garis miring, MySQL, kemudian garis miring, bin, garis miring lagi, kemudian MySQL lagi, titik, X, kemudian tanda petik. Nah, di sini min U root, kemudian min P. Nah, di sini perintah ini untuk menjalankan program MySQL dengan parameter tertentu. Nah, parameter U artinya username, kita login sebagai root yang merupakan user administrator di MySQL. Parameter P artinya password, kita akan diminta memasukkan password. Nah, di sini kita enter. Kemudian karena password root saya kosong atau tidak ada password, saya langsung tekan enter saja. Enter. Nah, kemudian di sini berhasil, kita sudah masuk ke dalam MySQL. Terlihat prompt MariaDB di sini yang menandakan kita sudah login dan siap menjalankan perintah SQL. Nah, di sini saya mengetikkan kode SQL-nya, yaitu create database. Nah, di sini saya mengetikkan create database sistem akademik, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, di sini fungsi create database ini adalah membuat database baru bernama sistem akademik. Nah, fungsinya untuk menyimpan semua data. Nah, di sini saya mengetikkan kode SQL baru, yaitu use sistem akademik. Kemudian titik komanya jangan lupa. Kemudian enter. Nah, di sini artinya memilih database sistem akademik agar semua perintah selanjutnya dijalankan di database ini. Nah, di sini terdapat keterangan database change, yang dimana artinya database-nya telah dirubah menjadi sistem akademik. Nah, di sini saya mengetikkan kode MySQL, yaitu create table. Nah, di sini nama tabelnya itu mahasiswa. Jadi mengetikkan create table mahasiswa, create table ini. Kemudian create table ini fungsinya untuk membuat table. Kalau create database tadi itu kan membuat database, di sini membuat table. Nah, setelah itu buka kurung, kemudian enter, lalu masukkan field yang sudah saya bahas pas di slide presentasi tadi. Nah, di sini saya memasukkan name, tipe datanya varchar, panjangnya 10, kemudian keterangannya primary key, lalu koma, kemudian enter, masukkan field lagi, nama, kemudian tipe datanya varchar, panjangnya 50, not null, kemudian koma jangan lupa, lalu enter. Nah, masukkan lagi fieldnya, yaitu jurusan, tipe datanya varchar, panjangnya 30, kemudian enter, koma tidak lupa, nah itu enter. Lalu kita memasukkan angkatan, kemudian tipe datanya integer, koma tidak lupa, enter. Lalu masukkan field email dengan tipe data varchar, panjangnya 100. Nah, di sini untuk kalimat yang terakhir ini jangan diberi tanda koma. Nah, di sini caranya adalah kita enter terlebih dahulu. Kita klik enter. Nah, di sini kemudian kita beri tutup kurung. Dan tidak lupa titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini menandakan bahwa kita berhasil.
Nah, di sini saya mengetikkan kode MySQL untuk mengecek struktur tabel yang sudah saya buat. Di sini saya mengetikkan dash mahasiswa, kemudian titik koma. Nah, di sini adalah tabel yang sudah saya buat. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, membuat tabel mahasiswa dengan NIM sebagai primary key untuk menyimpan identitas untuk setiap mahasiswa. Kolom nama wajib diisi dengan keterangan not null. Nah, kemudian di sini saya akan meng-create atau membuat tabel baru dengan yang berbeda. Tadi mahasiswa. Nah, sekarang dosen. Di sini saya mengetikkan kodenya yaitu create tabel dosen, kemudian buka kurung, enter, kemudian masukkan fieldnya. Di sini saya memasukkan field NIP dengan tipe data varchar, panjangnya 10 dengan keterangan primary key. Jangan lupa dengan koma. Nah, di sini mata kuliah keahlian dengan tipe data varchar, panjangnya 30, kemudian koma, enter, lalu masukkan field lagi yaitu email, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Sini kita enter, kemudian masukkan tutup kurung, lalu titik koma, kemudian enter. Di sini berhasil. Nah, di sini saya akan melihat struktur tabel yang sudah saya buat dengan mengetikkan perintah dash dosen, kemudian titik koma, lalu nah ini adalah tampilan yang sudah saya buat. Membuat tabel dosen dengan NIP sebagai primary key. Tabel ini menyimpan data dosen pengajar. Nah, di sini saya membuat tabel baru lagi. Tadi mahasiswa, dosen, sekarang tabel mata kuliah. Sama seperti tadi untuk kode MySQL-nya, yaitu create table, kemudian masukkan nama tabelnya, yaitu mata kuliah. Kemudian titik koma jangan lupa. Bukan titik koma, tapi buka kurung, kemudian enter. Lalu masukkan field seperti kode MK. Nah, untuk tipe datanya yaitu varchar dengan panjang 10 dan keterangannya primary key. Tidak lupa dengan koma, kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan field lagi, yaitu nama MK, kemudian tipe datanya di sini varchar, untuk panjangnya yaitu 100, keterangannya yaitu not null, kemudian koma jangan lupa, enter. Lalu sini saya memasukkan SKS dengan tipe data integer, kemudian koma jangan lupa. Kemudian sini saya memasukkan field semester dengan tipe data integer. Tidak lupa. Jadi di sini kita enter saja, kemudian kita berikan tutup kurung dan titik koma. Habis itu enter, di sini berhasil. Lalu kita ingin melihat struktur tabelnya dengan memasukkan perintah dash, lalu nama tabelnya yaitu dash, lalu mata kuliah. Tidak lupa dengan titik koma, lalu enter. Nah, ini adalah struktur tabel yang sudah saya buat. Membuat tabel mata kuliah dengan kode MK sebagai primary key. Tabel ini menyimpan daftar mata kuliah yang ditawarkan. Nah, di sini saya membuat tabel baru lagi, yaitu tabel kelas. Nah, sama tadi perintah SQL-nya, yaitu create table kelas, karena membuat tabel baru kelas, lalu
buka kurung, lalu enter. Jangan lupa di sini masukkan fieldnya, itu adik kelas dengan tipe data integer, keterangannya primary key, auto increment, lalu koma. Nah, di sini masukkan lagi kode MK-nya dengan tipe data varchar, panjangnya 10. Tidak lupa dengan koma, lalu enter lagi, masukkan NIP-nya, tipe datanya varchar, lalu panjangnya 10. Tidak lupa dengan koma, lalu enter, masukkan lagi fieldnya yang akan kita berikan. Di sini fieldnya saya menyesuaikan dengan slide presentasi saya. Nah, kemudian memasukkan lagi hari, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Di sini saya lupa memberitahu kepada kalian kalau untuk panjangnya itu bebas ya, jadi menyesuaikan saja. Di sini jam dengan tipe data varchar, panjangnya 20. Kemudian koma, jangan lupa enter. Nah, di sini saya memasukkan keterangan foreign key. Memasukkan keterangan foreign key. Kemudian memasukkan field dengan nama kode MK. Kemudian memasukkan perintah references. Lalu memasukkan nama field lagi. Memasukkan nama tabelnya. Lalu memasukkan nama fieldnya yaitu kode MK lagi. Kemudian koma. Lalu di sini saya memasukkan foreign key, keterangan foreign key lagi. Sini saya memasukkan fieldnya yaitu NIP. Lalu memasukkan perintah references. Kemudian nama tabelnya dosen. Lalu nama fieldnya yaitu NIP lagi. Kemudian enter, tidak lupa tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini ada yang error. Keren. Di sini saya mencoba mengetikkan kode MySQL lagi, create table kelas. Sini saya coba untuk memperhatikan di mana letak kesalahan saya. Di sini saya coba untuk memasukkan yang sudah saya masukkan tadi. Di sini letaknya di sini di field. Di sini tidak ada kode unik, tetapi saya memasukkan kode unik. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Nah, di sini saya mencoba memasukkan foreign key lagi. Nah, kemudian langsung saja di enter, lalu tutup kurung dan titik koma. Nah, di sini alhamdulillah berhasil. Kemudian di sini saya coba mengeceknya kembali. Nah, di sini membuat tabel kelas dengan ID kelas sebagai primary key yang auto increment atau otomatis bertambah. Tabel ini punya dua foreign key, kode MK merujuk ke tabel mata kuliah dan NIP merujuk ke tabel dosen. Ini memastikan setiap kelas harus mengajar mata kuliah valid dengan dosen valid. Nah, di sini saya membuat tabel yang terakhir atau meng-create tabel yang terakhir yaitu tabel nilai. Sini sama kode SQL-nya yaitu create table nilai, kemudian buka kurung, enter. Nah, masukkan ID-nya. Masukkan fieldnya. Sini ada
ID nilai, kemudian tipe datanya integer, kemudian keterangannya primary key, lalu auto increment, koma, tidak lupa, enter, lalu masukkan field kembali, name, tipe datanya varchar, panjangnya 10, kemudian koma, tidak lupa, lalu enter lagi, masukkan seperti tadi, sama caranya. Kemudian ini saya memasukkan kode MK, tipe datanya varchar, panjangnya tipe datanya varchar, panjangnya 10, kemudian koma, tidak lupa, kemudian enter lagi, masukkan. Di sini ada field nilai angka, kemudian tipe datanya integer, lalu koma. Nah, di sini saya memasukkan field lagi, yaitu nilai huruf dengan tipe data char dan panjangnya 2, koma, enter. Nah, di sini saya memberikan keterangan foreign key pada field name, kemudian memasukkan perintah references, nama tabelnya mahasiswa, kemudian memasukkan field yang sama yaitu name, lalu koma, enter. Lalu di sini saya memasukkan keterangan foreign key lagi pada field kode MK, kemudian memasukkan perintah references dan masukkan nama tabelnya. Sini saya memasukkan mata kuliah dan masukkan fieldnya, enter. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini saya mengetikkan perintah this, lalu nama tabelnya yaitu nilai. Untuk melihat struktur tabelnya, ini adalah tabel yang sudah saya buat. Membuat tabel nilai dengan ID nilai sebagai primary key atau auto increment. Tabel ini punya 2 foreign key. Ini merujuk ke mahasiswa dan kode MK merujuk ke tabel mata kuliah. Kolom nilai angka bertipe integer, bilangan bulat 0 sampai 100, dan nilai huruf bertipe char dengan panjangnya 2 untuk menyimpan A, B, C, D, dan E. Nah, setelah selesai kita meng-create table, kemudian di sini kita akan memasukkan perintah baru yaitu insert data. Nah, di sini kita untuk kode SQL-nya yaitu insert into, sini kita ketikkan insert kemudian into, nama tabelnya apa. Sini saya mau masukkan nama tabel mahasiswa, kemudian values. Di sini buka kurung, kemudian masukkan data-datanya. Tidak lupa di awal berikan tanda string dan di akhir juga diberikan tanda string. Kalau salah satu tidak diberi tanda string, itu akan menyebabkan error. Jadi di sini kita harus memperhatikan sangat-sangat detail. Nah, di sini saya memasukkan teknik informatika, kemudian tahunnya 2023 di sini, email, kemudian saya memasukkan email. Nah, untuk data-data ini saya ambil dari sebuah field yang sudah saya buat pas saya meng-create tabelnya. Kita geser ke atas untuk mengecek apakah sama. Nah, di sini table yang sudah saya create tadi atau table yang sudah saya buat ada name, nama jurusan, tahun angkatan, dan emailnya.
Di sini kita titik koma saja, kemudian enter. Di sini berhasil untuk menambahkan datanya. Nah, ini termasuk cara yang lambat. Ada cara yang lain jika data yang akan kita masukkan itu banyak. Nah, caranya yaitu kita ketik insert into, sama seperti tadi. Kemudian nama tabelnya, kemudian nama tabelnya, lalu value jangan lupa, dan di sini kita langsung enter saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data yang sudah saya buat agar mempercepat video ini. Ini saya copy, kemudian kita paste di sini. Di sini ada sedikit kesalahan yang saya perbuat. Ini saya mencoba lagi untuk memasukkan kode SQL-nya, yaitu insert into, kemudian nama tabelnya mahasiswa, kemudian value, lalu enter. Masukkan yang sudah kita copy tadi. Nah, alhasil berhasil karena tadi saya mengetikkan ketik itu tidak memenuhi perintah di kode SQL, otomatis dia akan error. Kemudian sini saya akan menginsert tabel kedua, yaitu dosen, sama seperti tadi, yaitu insert into nama tabelnya, yaitu dosen, kemudian values maksud saya, kemudian enter. Di sini saya sudah menyiapkan datanya lagi karena untuk mempercepat video, jadi tinggal salin lalu tempel. Nah, sini kita tempel saja. Nah, sini berhasil. Kemudian kita akan membuat insert data dengan tabel baru lagi, yaitu insert into mata kuliah. Tadi kan dosen, ini mata kuliah lagi. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil datanya lagi yang sudah saya buat untuk mempercepat videonya. Sini kita copy lalu paste di sini. Di sini ada error. Di sini ada error karena saya lupa memberi. Di sini ada error karena saya lupa memberikan kata values setelah nama tabelnya. Di sini saya mencoba untuk memasukkan kode SQL-nya lagi, itu insert into mata kuliah, kemudian jangan lupa untuk values-nya. Sini jangan lupa untuk underscore-nya. Nah, di sini ketikkan values, kemudian enter. Nah, alhasil di sini berhasil. Karena tadi saya lupa memasukkan kata values, jadi otomatis error. Sini saya memasukkan, di sini saya menginsert data dengan tabel baru, yaitu kelas. Itu di sini. Nah, di sini saya coba mengcopy dari catatan saya karena sedikit kesalahan, ada yang kurang di kode SQL-nya. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Sini ada kesalahan, maaf.
Saya klik lagi kode insert into nama tabelnya kelas, kemudian values. Di sini saya paste dari yang sudah saya copy di Word tadi. Nah, kemudian ini adalah kita menyebutkan nama kolom yang akan diisi, kode MK, NIP, ruangan, hari, dan jam. Artinya kita hanya mengisi kolom yang disebutkan. Kolom lain ya, yang tidak disebutkan akan diisi otomatis atau dibiarkan kosong. Nah, di sini setelah kolom ini kita masukkan values, jangan lupa. Kemudian kita ketikkan enter. Lalu kita mengambil data yang sudah saya buat. Sini kita paste saja. Nah, ini alhamdulillah berhasil. Nah, sini untuk insert data yang terakhir. Nah, di sini sama sepertinya dengan yang tadi, yaitu insert into, kemudian nama tabelnya apa, kemudian kolomnya yang akan kita tuju yang mana saja. Nah, di sini yang akan kita tuju ada NIM, kode MK, nilai angka, dan nilai huruf. Nah, kita paste saja. Maaf, di sini saya paste dari hasil tadi. Otomatis error. Saya mohon maaf. Di sini saya mencoba memasukkan kode SQL-nya lagi, yaitu insert into nama tabelnya yaitu nilai. Kemudian saya memasukkan kolomnya yang akan diisi. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, sini jangan lupa untuk tutup kolomnya, lalu values, kemudian enter. Lalu kita mengambil data yang sudah saya buat ini. Sini kita paste. Sini terjadi error lagi. Di sini saya coba berusaha untuk mencari kesalahan yang saya perbuat lagi. Nah, di sini saya berusaha. Sini saya mengcopy kolomnya, kemudian saya paste di sini. Kemudian masukkan values, kita enter apa yang akan terjadi. Kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita paste atau tempel di sini apa yang akan terjadi. Nah, maka nilainya di sini sudah berhasil. Tadi ada kesalahan pada NIM yang saya perbuat, saya mohon maaf. Nah, di sini setelah insert data, sini kita akan masuk ke materi query SQL. Apa itu query? Query adalah perintah untuk mengambil atau menampilkan data dari database. Query yang paling dasar adalah select. Select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari table. Nah, di sini untuk kode SQL-nya yaitu select, kemudian bintang, kemudian from, nama tabelnya saya memilih mahasiswa. Lalu titik koma, jangan lupa, kemudian enter. Nah, di sini penjelasannya. Untuk bintang ini artinya semua kolom menampilkan semua data mahasiswa dengan semua kolom NIM, nama, jurusan, angkatan, email. Nah, kemudian untuk select kolom tertentu, untuk kode SQL-nya adalah select, kemudian nama field-nya, kemudian nama field-nya saya memilih nama, kemudian koma, lalu field yang kedua yaitu jurusan, kemudian from, nama tabelnya mahasiswa, kemudian titik koma, enter. Nah, ini penjelasannya menampilkan hanya kolom nama dan jurusan dari tabel mahasiswa. Kolom lain seperti NIM, angkatan, dan email itu tidak ditampilkan.
Nah, kemudian select dengan where menampilkan data dengan kondisi. Where digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi tertentu. Hanya data yang memenuhi kondisi yang akan ditampilkan. Nah, di sini untuk kode SQL-nya yaitu select, kemudian bintang, from, nama tabelnya saya memilih mahasiswa, kemudian where, kemudian nama field-nya saya di sini memilih field di sini ada. Nah, di sini saya memilih field jurusan, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik jangan lupa. Di sini saya memilih jurusan teknik informatika. Tidak lupa ditutup kembali dengan tanda petik lagi, titik koma jangan lupa. Kemudian enter. Nah, di sini menampilkan hanya mahasiswa yang jurusannya teknik informatika saja. Mahasiswa dari jurusan lain seperti sistem informasi tidak ditampilkan. Nah, lanjut select dengan order by, mengurutkan data. Nah, order by digunakan untuk mengurutkan hasil query. Data bisa diurutkan dari kecil ke besar, ASC atau ascending, atau besar ke kecil, DSC, descending. Nah, di sini untuk kode SQL-nya yaitu select, kemudian bintang, from nama tabelnya, kemudian order by, nah nama field-nya yaitu saya pilih nama, kemudian ASC, titik koma, enter. Nah, di sini menampilkan semua mahasiswa diurutkan berdasarkan nama dari A ke Z. Di sini ada Dwi, ada Eko, Fahri, Fitri, dan seterusnya. Nah, di sini saya mencoba untuk kode SQL yang DSC. Tadi kan ASC, ini DSC. Nah, di sini saya memilih field nilai angkanya. Nah, di sini menampilkan nilai diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Nah, di sini berguna untuk melihat ranking nilai atau mahasiswa berprestasi. Kemudian yang terakhir ialah kombinasi where dan order by. Di sini kita bisa menggabungkan where dan order by untuk filter data sekaligus mengurutkannya. Nah, di sini untuk kode skill-nya yaitu select, kemudian bintang, kemudian from, nama tabelnya, kemudian where, nama field-nya, sama dengan jangan lupa. Kemudian saya memilih teknik informatika. Jangan lupa untuk string-nya. Jangan lupa untuk tanda petiknya, mohon maaf. Kemudian order by. Nah, di sini saya memilih field name, field nama, kemudian ASC titik koma. Nah, di sini menampilkan hanya mahasiswa teknik informatika saja. Memfilter dengan where, kemudian diurutkan berdasarkan nama A sampai Z, order by nama ASC. Jadi hasilnya mahasiswa TI saja, lalu diurutkan secara alfabetis. Nah, di sini untuk kode DSC-nya yaitu sama seperti tadi, select, bintang, kemudian from, field-nya, kemudian where, kemudian field-nya yang akan dituju, kemudian di sini angka. Nah, di sini saya kurang memasukkan lebih besar atau sama dengan 80, kemudian order by, kemudian nama field-nya nilai angka, kemudian DSC titik koma jangan lupa. Nah, di sini menampilkan hanya nilai yang lebih besar atau sama dengan 80, memfilter dengan where, kemudian diurutkan dari tertinggi ke terendah, order by DSC. Nah, di sini berguna untuk melihat ranking mahasiswa berprestasi nilai 80 ke atas. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata yang menyinggung dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.